Teman-teman, mau nanya deh. Di sini teman-teman sering merasa terjebak dalam kesibukan nggak? Lagi ngerjain sesuatu, terus datang kerjaan yang lain. Padahal kerjaan yang sebelumnya belum diselesaikan. Kemudian kita keingat, ada pekerjaan yang dikasih sebelumnya, tapi belum kita selesaikan juga nih. Padahal deadline-nya sudah mepet. Jadi sibuk banget sama kerjaan-kerjaan yang seperti nggak ada ujungnya. Nih, ada sebuah fakta menarik ya. Secara global, ada 400 miliar email yang dikirim setiap harinya. Per hari loh. Bayangkan betapa di masa sekarang ini kita dituntut untuk selalu on dan selalu terhubung. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya, sebenarnya kesibukan itu sama nggak sih dengan produktivitas? Nah, hari ini kita akan bahas bersama bagaimana sih cara untuk meraih produktivitas tanpa menjadi lebih sibuk. Berdasarkan konsep Slow Productivity dari Cal Newport. Yuk kita bahas sama-sama. Halo teman-teman, kenalin, aku Rafif Noval dari Binus University Online, jurusan akuntansi, NIM 250216992. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh CNN, 77,3% orang pernah burnout. Angka ini meningkat tajam sejak pandemi COVID-19. Nah, kita itu hidup di era di mana batas antara kerja dan juga kehidupan pribadi itu semakin buram. Teknologi yang harusnya memudahkan pekerjaan kita justru membuat kita merasa harus selalu terhubung dan juga merespon dengan cepat. Tapi kalau kita evaluasi kembali nih teman-teman, sebenarnya ini membuat kita lebih produktif nggak sih? Atau jangan-jangan kita hanya terjebak dalam apa yang Cal Newport sebutkan dengan pseudo-productivity. Pseudo-produktivitas itu adalah sebuah ilusi bahwa kita produktif hanya karena kita sibuk. Kita menggunakan aktivitas yang terlihat sebagai indikator produktivitas, padahal sebenarnya kualitas output kita mungkin tidak meningkat, atau bahkan menurun. Misalnya, kita kebanyakan meeting, atau kita ngecekin email terus-menerus, atau malah berfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang nggak penting-penting banget, dengan mengabaikan pekerjaan yang lebih impactful. Kalau kita itu sering banget meeting, kan dilihat orang itu, wah ini orang sangat sibuk ya. Kalau kita sering balas email juga begitu, wah ini orang ternyata banyak ya yang harus dibalas emailnya. Tapi sebenarnya kita harus mengevaluasi ulang apakah itu benar-benar yang menjadi indikator dari produktivitas kita. Nah, kemudian apa nih solusinya? Disinilah konsep dari slow productivity atau produktivitas lambat ini masuk teman-teman. Slow productivity adalah kegiatan yang menitikberatkan pada bekerja perlahan dan berkualitas untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tapi teman-teman di sini jangan salah paham. Produktivitas lambat itu bukan tentang bekerja dengan malas atau menghindari tanggung jawab. Ini adalah sebuah filosofi yang mengajak kita untuk memikirkan kembali apa sih arti sebenarnya dari produktivitas? Yaitu terutama dalam pekerjaan yang berbasis pengetahuan. Dalam bukunya, Newport menawarkan 3 prinsip utama dari slow productivity. Yang pertama adalah lakukan lebih sedikit hal. Yang kedua, bekerja dengan ritme alami. Dan yang ketiga, terobsesi dengan kualitas. Yuk kita bahas satu persatu lebih mendalam. Pertama, lakukan lebih sedikit hal. Loh mas, kok melakukan lebih sedikit? Kan kita mau produktif. Bukannya kalau mau produktif, kita perlu kerja lebih banyak. Nanti dulu, memang sih, prinsip pertama ini terdengar kontraintuitif. Kita perlu pahami dulu ya konsepnya. Jadi, kita perlu ingat bahwa setiap tugas yang kita terima ada beban administrasinya sendiri. Ketika kita menerima sebuah tugas, pasti ada email yang harus dibalas, ada rapat yang harus dihadiri, ada ruang kognitif yang harus dialokasikan untuk memikirkan tugas tersebut. Karena pasti, walaupun tugas-tugas kecil ini memang kecil, kita tentu tetap perlu untuk memikirkan tugas tersebut. Akibatnya, waktu dan energi kita terkuras habis hanya untuk mengelola tugas-tugas ini, bukan untuk benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Kalau kita lihat, dalam penelitian dalam psikologi kognitif, menunjukkan bahwa otak kita tidak dirancang untuk multitasking, teman-teman. Setiap kali kita berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, ada yang disebut dengan switching cost yang harus dibayar. Ini bisa berupa waktu yang terbuang atau penurunan kualitas kerja.
Dengan melakukan lebih sedikit hal, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita bisa memberikan perhatian penuh dan menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Ini juga sejalan dengan prinsip Pareto atau aturan 80-20 yang menyatakan bahwa 80% hasil seringkali berasal dari 20% upaya. Nah, jadi bagaimana sih cara praktis untuk menerapkan prinsip lakukan lebih sedikit hal ini? Yang pertama, kita bisa mulai dengan mengevaluasi semua tugas dan tanggung jawab kita. Kita identifikasi mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dieliminasi atau didelegasikan. Yang kedua, kita bisa tentukan jumlah maksimal proyek yang akan kita kerjakan secara bersamaan. Misalnya maksimal 3 proyek secara proyek besar dalam satu waktu. Kalau misalnya kita ditawarkan untuk menjalankan proyek yang lain, kita bisa sampaikan tidak, atau kita sampaikan skala prioritas yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga adalah gunakan teknik Eisenhower Matrix. Kita harus memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Fokus pada tugas yang penting, tapi tidak mendesak. Dan juga terapkan deep work. Kita harus alokasikan waktu khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi tanpa gangguan sama sekali. Yang kelima, kalau misalnya kita menjalankan suatu bisnis, pertimbangkan untuk mengurangi opsi layanan atau produk yang ditawarkan. Fokus pada apa yang benar-benar kita kuasai. Jangan terlalu banyak opsi yang bisa kita tawarkan, tapi kita benar-benar kuatkan apa yang memang kita pede, apa yang kita memang kuat di dalamnya. Oke, itu untuk prinsip pertama ya. Prinsip yang kedua adalah kita harus bekerja dengan kecepatan alami. Nah, di prinsip kedua ini mengajak kita untuk melepaskan diri dari ekspektasi bahwa kita harus bekerja dengan intensitas tinggi setiap waktu. Ya, mungkin ini memang bertentangan ya dengan hustle culture yang ada di populer saat ini. Tapi kita coba lihat mengapa prinsip ini menjadi penting ya teman-teman. Nih, sebagai contoh ya teman-teman, ada seorang sosok bernama John McPhee. Dia adalah seorang penulis terkenal yang menghabiskan 5 hari hanya berbaring di halaman belakang rumahnya melihat pohon. Buat sebagian orang ini mungkin terlihat seperti pemborosan waktu, tapi bagi McPhee ini adalah bagian penting dari proses kreatifnya. Dan kita nggak perlu raguin dia ya, karena John McPhee ini dari hasil karyanya, dia adalah pionir buku fiksi di Amerika Serikat. Kemudian kita juga bisa lihat dari penelitian dalam chronobiology, ilmu yang mempelajari ritme biologis, ditunjukkan bahwa setiap orang punya pola energi dan kreativitas yang berbeda-beda sepanjang harinya. Ada yang paling produktif di pagi hari, ada yang produktif di malam hari, dan kalau kita memaksakan diri untuk bekerja di luar ritme alami ini, itu bisa kontraproduktif teman-teman. Jadi kita perlu sadari bersama-sama ya, bahwa pekerjaan berbasis pengetahuan seperti menulis, mendesain, memecahkan masalah kompleks, itu semua membutuhkan variasi intensitas. Ada saat-saat di mana kita perlu berpikir keras, dan ada juga saat-saat di mana kita perlu mengisi ulang energi kreatif kita. Fase istirahat ini sebenarnya sangat penting untuk proses inkubasi ide. Jadi banyak penemuan besar dalam sejarah terjadi saat penciptanya sedang tidak bekerja. Contoh, Isaac Newton mendapatkan inspirasi tentang gravitasi saat bersantai di bawah pohon apel. Kemudian, Archimedes, dia menemukan hukum pengapungan saat berendam di bak mandi. Lantas bagaimana cara praktis untuk bisa menerapkan prinsip bekerja dengan waktu alami ini? Pertama, kita harus mencatat kapan kita merasa paling fokus dan juga produktif. Nah, kita bisa alokasikan pekerjaan penting pada waktu-waktu tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa bekerja dalam siklus fokus pendek. Misalnya 25 menit, kemudian diikuti dengan istirahat singkat, misalnya 2 menit. Dan yang ketiga, kita perlu memberi ruang pada pikiran kita untuk mengembara. Jadi dengan bengong ini bisa memicu kreativitas dan juga pemecahan masalah yang kita tidak duga-duga. Yang keempat, kita ciptakan ritual kerja. Nah, ritual ini bisa membantu otak kita untuk masuk ke mode kerja dengan lebih mudah. Yang kelima, setelah menyelesaikan proyek besar, kita perlu jadwalkan proyek istirahat. Misalnya, ada proyek ringan atau belajar hal baru. Jadi ini adalah hal yang kita kerjakan tetapi tidak begitu besar impact-nya.
Kemudian, kita perlu mempertimbangkan untuk menerapkan siklus kerja. Misalnya, kita bekerja intensif selama 6-8 minggu, kemudian kita ada periode istirahat selama 1-2 minggu. Prinsip yang ketiga adalah kita harus terobsesi dengan kualitas. Jadi di sini kita diajak untuk terobsesi pada kualitas dan bukan kuantitas. Ini mungkin prinsip yang paling menantang, terutama dalam budaya yang mengagungkan hustling dan hasil yang cepat. Coba kita lihat beberapa contoh karya yang dihasilkan dengan obsesi terhadap kualitas. Contohnya lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bisa diselesaikan. Ada juga novel To Kill a Mockingbird, mungkin teman-teman tahu ya, itu karya Harper Lee yang membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk ditulis. Dan juga kalau kita kilas balik ya, iPhone pertama itu membutuhkan waktu 2,5 tahun sebelum bisa diluncurkan ya. Jadi ketika kita terobsesi dengan kualitas, kita akan secara alami akan menjauh dari kesibukan yang tidak perlu. Kita akan lebih selektif dalam memilih proyek dan juga akan memiliki waktu yang cukup untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dan selain itu, dengan meningkatkan kualitas pekerjaan kita, nilai kita di pasar juga akan meningkat. Ini memberikan kita lebih banyak kendali atas karir dan juga kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan prinsip ini? Pertama, selalu tanyakan pada diri sendiri, gimana sih cara kita untuk bisa menjadikan hasil kerja ini lebih baik? Yang kedua, kita dedikasikan waktu secara rutin untuk meningkatkan keterampilan kita. Yang ketiga, coba kita minta kritik konstruktif dari mentor atau rekan kerja yang kita percayai. Yang keempat, fokus pada aspek-aspek spesifik yang pengen kita tingkatkan. Yang kelima, kita harus atur ruang kerja kita untuk bisa mendukung fokus dan kreativitas. Dan yang keenam, kita jangan takut untuk menolak. Kadang, menolak kesempatan jangka pendek bisa memberi ruang untuk proyek berkualitas tinggi jangka panjang. Jadi teman-teman, slow productivity bukan tentang bekerja lebih sedikit atau menghindari tanggung jawab. Slow productivity adalah tentang menemukan cara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk menghasilkan karya yang bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dengan melakukan lebih sedikit hal, bekerja dengan ritme alami, dan juga terobsesi dengan kualitas, kita bisa menciptakan kehidupan kerja yang lebih seimbang, lebih memuaskan, dan pada akhirnya lebih produktif dalam arti yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan oleh Newport, ini adalah tentang di mana Anda berakhir, bukan kecepatan Anda untuk mencapainya, atau jumlah orang yang terkesan dengan kesibukan Anda di sepanjang jalan. Mari kita mulai untuk memikirkan kembali apa arti produktivitas bagi kita. Mungkin sudah waktunya kita melambat untuk bisa bergerak lebih jauh. Dengan slow productivity, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan kita, tapi juga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.